Halo Lur, salam dari Tulungagung. Untuk kesempatan kali ini, saya berada di Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Di kesempatan ini, saya diizinkan untuk mereview kandang dari Bapak Nyoman. Beliau adalah salah satu peternak yang berada di Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat. Beliau hobi dalam peternak ini adalah sapi jantan Lur. Karena semenjak dahulu atau sejak lama beliau hobi pada pejantan. Selain perawatan pejantan ini dibilang mudah, beliau pun telaten dalam merawat para sapinya ini Lur. Karena sudah beberapa kali beliau ini menjual dengan harga yang lumayan tinggi Lur, karena sapinya pun tergolong sapi yang super. Jadi beliau ini hobi ternak pejantan atau pedaging dengan kualitas sapinya yang bagus Lur. Untuk beliau sepertinya hobi dengan sapi limosin dan sapi simetal, karena untuk prospek beratnya sapi simental dan limosin cenderung lebih cepat perkembangannya Lur, jika perawatannya telaten dan cara pola makannya teratur Lur. Oke, kita sekarang ini masuk ke review sapi simental ini Lur. Jadi untuk sapi simental ini terbilang masih muda Lur, dan perawatannya pun sedikit lebih telaten. Untuk cemburan Pak Nyoman sendiri diberikan setiap jam 7.30 pagi Lur, dan 2 kali 1 hari. Dalam cemburan ini beliau menggunakan konsentrat dan jagung Lur, atau jagungnya itu diselip tepung, terus dimasakkan direbus ke air, terus dikasihkan ke sapinya Lur. Jadi untuk dagingnya pun ini terbilang padat dan kesat Lur jika disembelih. Sapi yang dimiliki Pak Nyoman ini terbilang sapi yang jinak, karena setiap hari dimandi, terus disikat ini Lur, biar parasit pada tubuhnya si sapi ini bisa bersih. Jadi untuk lalat sendiri pun tidak banyak yang berkerumun. Untuk sapi ini prospek ya Lur menurut saya, karena masih muda dan sehat. Cemburan sapi rawatan sapi besar ini yang terutama dibutuhkan adalah mineral, kata beliau, karena mineral itu adalah sangat berguna, karena untuk prospek sapi yang besar dibutuhkan kaki yang kokoh, terus protein dan mineralnya itu sangat dibutuhkan Lur. Terutama untuk sapi muda ini adalah perkembangan pada tulang, supaya kakinya kokoh dan juga tulangannya pun besar Lur. Untuk mineral sendiri beliau menggunakan mineral yang paling bagus Lur ya, untuk mencegah
agar sapi tidak lumpuh atau sapi tidak pincang. Beliau sudah pengalaman sejak lama ini lur. Jadi setiap beliau pergi ke toko saya itu, beliau ini memberi kayak komplek, obat cacing, terus mineral itu rutin lur. Jadi beliau untuk investasi ke sapi itu tidak, istilahnya tidak pelit atau tidak iman ya lur ya, karena untuk sapi peliharaan beliau ini adalah sapi yang terbilang sapi bagus. Seperti kata beliau, sapi ini kemarin diukur dengan meteran pengukuran lur. Jadi sapi yang simetal ganteng putih ini berkisaran bobot 800 kilo. Kemarin beliau sambil saya ke review kandangnya beliau pernah mengalami kaki sapi itu pecah lur, karena beliau belinya sudah lumayan umur ya, usianya lumayan, dan mungkin di kandang sebelumnya untuk mineral tersebut belum terlalu banyak dikasihkan ke sapinya lur. Jadi selama 3 bulan di kandang beliau, sapinya itu usianya sekitar 2 tahunan ya lur ya. 2 tahun itu, dan bobot 800 kilo itu kaki yang belakang itu sudah mulai pecah lur. Jadi teracaknya itu tidak kuat mengangkat itu lur badannya, karena pemberian mineral yang sudah terlambat lur, dan sudah bobot 800 itu sekiranya sulit kalau sudah kakinya pecah. Untuk derajatnya pecah itu disembuhkan sulit lur, jadi beliau menjualnya. Untuk prospek ini dari belakang seperti ini lur, pokoknya ini gendut ya lur ya, padahal ini masih muda. Untuk usianya ini sekitar usia 20 bulan dan belum poal lur. Indukan ini beliau dapat, ini sapinya kecil lur, masih usia berapa ya, sekitar 11 bulan atau berapa itu saya lupa lur kemarin lur. Beliau dapatnya itu masih kecil, dan dari daerah pojok sendiri juga ini lur, tidak jauh dari luar Tulungagung sih. Untuk indukannya beliau sudah melihatnya, indukannya pun besar lur. Jadi indukan ini besar, dan sapinya anakannya seperti ini lur, si metal ini pun juga besar. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya indukan yang besar atau indukan yang terawat itu akan menghasilkan anak yang terawat juga lur. Di sini saya amati untuk kakinya lur ya, kakinya ini sangat prospek ya lur ya, kaki depan kokoh, untuk kaki kanan kirinya pun kokoh. Ini kalau dilihat dari depan itu dadanya itu besar lur, dadanya itu sangat besar, jadi lebar lur ya. Untuk kakinya pun jejak atau tegak-tegak semua lur. Untuk kaki belakangnya pun sangat besar juga lur ya. Sapi ini sapi jinak, jadi meskipun besar, sapi ini tidak akan ngamuk istilahnya ya lur ya. Beliau kemarin ingin mengeluarkan sapi ini, maksudnya mengeluarkannya di luar kandang atau diajak jalan-jalan, tapi nggak ada temennya lur kata beliau, karena beliau ini di sini adalah ABK dan sekaligus pemiliknya lur. Jadi nggak ada, beliau ini karena hobi lur ya,
jadi sapinya itu besar-besar dan dipelihara sendiri. Untuk pemeliharanya pun beliau sangat telaten. Ini untuk kakinya pun seperti itu lur, bisa dilihat ya lur ya. Oke, bagi yang minat Pak Nyoman kemarin, beliau kalau ada yang minat ini juga dijual karena usianya masih muda, mungkin dijualnya untuk prospek kurban tahun depan atau untuk prospek ke 1 ton A. Karena selain di usianya yang baru 20 bulan, masih muda dan bobotnya di sekitaran 700 sampai 800 lur. Untuk perkiraan timbangannya sendiri kan memakai timbangan yang meteran, jadi itu perkiraan sebenarnya lur. Jadi untuk pastinya lagi lebih ke timbangan, karena belum mau dijual, Pak Nyoman sendiri atau beliau sendiri masih menggunakan meteran, jadi bisa mengira-ngira. Untuk meteran sendiri pun akurat lur ya, jadi tidak bleset, itu berarti tidak salah itu terlalu banyak, mungkin salahnya cuma sedikit lah. Untuk beliau sendiri kan sudah pengalaman, jadi untuk perkiraan bobot ini beliau tidak, meskipun salah itu tidak terlalu banyak lur ya, karena perkiraan ini dilihat dari tingginya sapi sama dagingnya sama cumburan itu pun sekitar 800 saya lihat di sana lur ya. Tinggi sapi ini sekitar 155 cm lur. Tingginya 155, sedangkan tingginya Pak Nyoman sendiri 175 cm. Bisa diperkirakan sendiri seperti ini lur. Untuk wah, prospeknya ini lur, ini emang sapi besar lur ya. Waktu masuk kandang itu ya terkejut, waduh kok besar banget ini sapi ya, kok belum dijual, kata saya tanya gitu. Beliau, wah sayang mas, karena masih suka ini, tapi kalau ada yang minat dan harganya cocok untuk penghobi sapi, saya bisa hubungi di saya atau di kolom komentar ya lur ya, biar nanti saya tunjukkan kandangnya Pak Nyoman atau beliau. Nah, untuk yang si merah ini juga termasuk muda lur. Usianya sekitar 14 sampai 15 bulan. Biasanya beliau itu belinya lumayan agak umur-umur. Tapi untuk yang ini beliau karena tetangganya pun punya sapi yang prospek atau sapi yang bagus, beliau belinya di tetangganya sendiri, karena dari indukannya pun sudah kelihatan untuk anaknya prospek ke sapi yang bagus dan sapi yang besar. Karena sapi yang muda ini sekitar kemarin di lingkari pakai meteran itu lur, sekitar bobot 600 kurang lebih lur ya. Jadi usia 14 bulan sampai 15 bulan ini sangat prospek lur. Bobot masih 600, bobotnya sudah 600 lur, sapi limosin. Kata beliau ini sapi mirip si dari Kediri kata beliau sih ya. Tapi ini sapi peranakannya pun sendiri diambil dari desa pojok, dari tetangganya sendiri lur. Untuk warna saya pikir ini adalah limosin. Beliau pun mengatakan ini sapi limosin dugul lur ya. Dagingnya tebal. Untuk campurannya sendiri pun sama, beliau tidak membedakan karena
beliau ini sama saja sih, untuk jagungnya pun dikasih, untuk konsentratnya pun dikasihkan sama. Tapi menurut beliau untuk sapi yang paling suka nafsu makan adalah si merah ini lur. Jika si putih tidak mau makan alias sudah kenyang, tapi si merah ini tetap mau makan lur. Oke, kita lihat di derajatnya lur ya. Derajatnya seperti ini, kaki tegak semua. Sapinya pun ganteng lur ya. Karena perawatannya pun ini kulitannya pun masih kendor semua. Kulitan masih kendor dan usia muda, di bobot 600 ini prospek mungkin ADG-nya atau perkembangannya setiap harinya sudah 0,9 kilo ya lur ya. Bisa dikatakan atau seperti itu, karena perkembangannya sapi itu pun berbeda-beda. Karena sapi si merah ini makannya sangat lahap sekali lur. Kita lihat dari atas, sekian bodinya seperti ini. Untuk bagian belakang atau punggungnya itu lebar lur, tebal, lebar dan panjang. Mungkin untuk perkiraannya sapi yang limosin ini lebih panjang dibandingkan si putih tampan yang sebelahnya itu, karena dari konsumsi makanannya beliau mengatakan si merah ini lebih suka makan atau makannya itu selalu banyak lor. Jadi konsumsi yang banyak itu lebih prospek untuk gemuk lur. Nah, di sini kita lihat untuk bagian si putih ini sedikit berkurang atau melongkong. Jadi tapi untuk ukuran lehernya sudah terisi lur. Nah, ini tingginya lur. Pak Iman sendiri tingginya segitu. Sangat tinggi sekali ini sapinya lur.